Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Di program Info Hot Celebrity Miniatur Indonesia, Nagita dan Rayanza menjelajahi keajaiban Taman Mini. Mentari pagi di ufuk timur Jakarta mulai merkah, memancarkan sinarnya yang lembut ke kediaman Andara. Di dalam rumah yang megah namun hangat itu, kesibukan kecil mulai terasa. Nagita Slavina, dengan senyum khasnya yang selalu memancarkan kehangatan, sedang menata perlengkapan di dalam tas besar berwarna cerah. Di dekatnya, Rayanza Malik Ahmad, atau yang akrab disapa Cipung, dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu, memperhatikan setiap gerakan sang mama. Hari ini adalah hari yang spesial, petualangan ke Taman Mini Indonesia Indah, TMI, sebuah destinasi yang menjanjikan jendela keanekaragaman budaya dan alam seluruh Nusantara. Persiapan dimulai sejak semalam. Nagita memastikan segala kebutuhan Rayanza terpenuhi, pakaian ganti yang nyaman untuk cuaca Jakarta yang tak terduga, camilan sehat favorit Cipung, botol minum yang selalu terisi, topi lebar untuk melindungi dari sengatan matahari, dan tentu saja, beberapa mainan kesukaan yang bisa menjadi penyelamat saat Cipung mulai merasa bosan. Tak lupa, kamera saku andalan Nagita sudah siap untuk mengabadikan setiap momen berharga. Bagi Nagita, setiap detik yang dihabiskan bersama sang buah hati adalah investasi tak ternilai, dan ia ingin menyimpan kenangan itu sebaik mungkin. Pagi itu, suasana di mobil terasa riang. Lagu anak-anak ceria mengalun lembut dari speaker, sesekali disahut oleh celotehan polos Rayanza yang menunjuk ke setiap hal menarik di sepanjang perjalanan. Nagita dengan sabar menjawab setiap pertanyaan Cipung, menjelaskan tentang gedung-gedung tinggi, pohon-pohon rindang, dan kendaraan-kendaraan yang melintas. Perjalanan dari Andara menuju TMI mungkin terasa singkat bagi sebagian orang, namun bagi Nagita dan Rayanza, itu adalah bagian awal dari petualangan mereka, di mana rasa antusiasme semakin tumbuh. Setibanya di gerbang TMI yang ikonik, dengan arsitektur rumah adat yang megah menyambut, mata Rayanza tampak berbinar-binar. Taman Mini, dengan luasnya yang mencapai sekitar 150 hektar, adalah sebuah miniatur lengkap dari Indonesia, menampilkan rumah-rumah adat dari 34 provinsi, berbagai taman tematik, museum, dan wahana rekreasi. Bagi seorang anak seusia Rayanza, tempat ini adalah sebuah taman bermain raksasa yang penuh dengan kejutan di setiap sudutnya. Destinasi pertama mereka adalah Anjungan Nusa Tenggara Timur, NTT. Nagita menggandeng tangan Rayanza dengan erat, sambil menjelaskan tentang rumah adat Sasando yang unik dengan atapnya yang menyerupai sarang lebah. Cipung tampak tertarik dengan ukiran-ukiran etnik yang menghiasi dinding rumah, menyentuhnya dengan jari-jari kecilnya seolah ingin merasakan cerita yang terukir di sana. Nagita dengan sabar menceritakan sedikit tentang budaya NTT, tentang kain tenun ikat yang indah, dan tentang tarian-tarian daerah yang penuh semangat. Meskipun mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh Rayanza, namun intonasi lembut dan tatapan penuh kasih dari sang mama sudah cukup untuk membuatnya merasa nyaman dan tertarik. Perjalanan dilanjutkan ke Anjungan Sumatera Barat. Di sana, megahnya rumah gadang dengan atapnya yang menjulang seperti tanduk kerbau langsung menarik perhatian Rayanza. Ia berlarian kecil di halaman Anjungan, menunjuk ke kolam ikan kecil dan bunga-bunga berwarna-warni yang menghiasi taman. Nagita mengawasinya dengan senyum, sesekali mengambil foto dengan kamera sakunya. Ia menikmati setiap ekspresi polos Rayanza, dari rasa kagum hingga keingintahuan yang besar. Setelah puas menjelajahi beberapa anjungan rumah adat, mereka beristirahat sejenak di salah satu taman yang rindang. Nagita menggelar tikar kecil dan mengeluarkan bekal yang sudah disiapkan. Rayanza dengan lahap menyantap potongan buah dan biskuit kesukaannya, ditemani oleh cerita-cerita ringan dari sang mama tentang berbagai daerah di Indonesia. Momen-momen sederhana seperti ini, di tengah hijaunya pepohonan dan sejuknya angin sepoi-sepoi, terasa sangat berharga bagi Nagita. Ia bisa merasakan kedekatan emosional yang semakin kuat dengan putranya. Setelah beristirahat, petualangan mereka berlanjut ke Taman Burung. Di sana, Rayanza dibuat takjub dengan berbagai jenis burung dengan warna-warni bulu yang indah dan suara kicauan yang merdu. Ia menunjuk-nunjuk ke arah burung merak yang sedang mengembangkan ekornya yang megah, dan tertawa riang saat melihat burung kakak tua yang bisa menirukan suara manusia. Nagita dengan sabar menjelaskan nama-nama burung dan sedikit tentang habitat mereka. Ia senang melihat betapa antusiasnya Rayanza dengan alam.
Tidak hanya budaya dan alam, TMI juga menawarkan berbagai wahana rekreasi yang menarik. Nagita dan Rayanza mencoba beberapa wahana yang ramah untuk anak kecil, seperti kereta keliling yang membawa mereka mengitari sebagian besar area TMI. Dari atas kereta, mereka bisa melihat sekilas berbagai anjungan dan atraksi yang ada, memberikan gambaran yang lebih luas tentang betapa kayanya Indonesia. Mereka juga sempat mengunjungi Museum Anak-anak Indonesia, sebuah tempat yang dirancang khusus untuk merangsang kreativitas dan rasa ingin tahu anak-anak. Di sana, Rayanza bisa bermain sambil belajar tentang berbagai konsep sains dan budaya dengan cara yang menyenangkan. Nagita dengan sabar mendampinginya, membiarkannya bereksplorasi dan menjawab setiap pertanyaannya dengan antusias. Hari semakin sore, namun semangat Rayanza seolah tidak ada habisnya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Taman Legenda Keongmas, di mana Rayanza terpukau dengan bangunan keong raksasa yang menjadi ikon tempat tersebut. Nagita menceritakan legenda ande-ande lumut yang terkenal, berusaha menyampaikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh Rayanza. Saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan warna jingga ke langit Jakarta, Nagita dan Rayanza memutuskan untuk mengakhiri petualangan mereka hari ini. Mereka berjalan perlahan menuju pintu keluar, dengan Rayanza yang sesekali masih menunjuk ke arah berbagai atraksi yang mereka lewati. Di wajah Cipung terlihat jelas rasa lelah namun juga kebahagiaan yang tak ternilai. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Rayanza terlihat lebih tenang. Matanya sesekali terpejam, tanda bahwa ia mulai mengantuk setelah seharian penuh beraktivitas. Nagita mengusap lembut rambutnya, merasakan kehangatan tubuh mungil putranya. Ia merenungkan kembali semua momen yang mereka lalui hari ini. Lebih dari sekadar jalan-jalan, kunjungan ke TMI kali ini adalah sebuah pengalaman belajar yang berharga bagi Rayanza, sebuah kesempatan untuk mengenali lebih dekat kekayaan budaya dan alam Indonesia. Bagi Nagita sendiri, hari ini adalah pengingat akan betapa pentingnya waktu berkualitas bersama keluarga. Di tengah kesibukannya sebagai seorang publik figur dan pebisnis, ia selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen bersama Rayanza. Melihat senyum bahagia di wajah putranya adalah sumber kebahagiaan dan motivasi terbesarnya. Kenangan tentang hari ini akan tersimpan rapi di benak Nagita dan Rayanza. Bukan hanya tentang rumah-rumah adat yang unik, burung-burung yang cantik, atau wahana permainan yang seru, tetapi lebih tentang kehangatan genggaman tangan, tatapan mata penuh kasih, cerita-cerita yang dibisikkan, dan tawariang yang menggema di setiap sudut Taman Mini. Kunjungan ini juga menjadi refleksi bagi Nagita tentang betapa beragam dan indahnya Indonesia. Ia berharap, melalui pengalaman seperti ini, Rayanza akan tumbuh menjadi anak yang mencintai tanah airnya, menghargai perbedaan, dan bangga akan warisan budayanya. Taman Mini Indonesia Indah, dalam kesederhanaannya sebagai sebuah miniatur, telah berhasil menanamkan benih-benih cinta dan kebanggaan itu dalam hati seorang anak kecil. Saat mobil memasuki gerbang Andara kembali, Rayanza sudah tertidur lelap di pangkuan Nagita. Senyum lembut masih terukir di wajahnya. Nagita memandanginya dengan penuh kasih, bersyukur atas hari yang indah dan penuh makna ini. Petualangan mereka di Taman Mini mungkin telah berakhir, namun kenangan dan pelajaran yang didapat akan terus bersinar, seperti mentari pagi yang menyambut mereka di awal hari yang penuh kehangatan. Hari ini adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan berbagi waktu dan cinta dengan orang-orang terkasih, di tengah keajaiban yang ditawarkan oleh negeri sendiri. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua!